Padang Lawas, Bu Ida, Ibu Kabid dari kantor Kabid, ada Pak Asri dari Bapeda, dan Bapak Ibu perwakilan dari TNI Polri, dan Bapak Ibu dan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Pak Rabi atas perkenanannya. Hari ini kami diminta ya untuk kira-kira bisa menyajikan data-data yang ada di BPS yang saya kira mungkin bisa berkontribusi dalam upaya kita untuk mengentaskan stunting di daerah Padang Lawas kita yang tercinta ini. Saya tergelitik dengan yang disampaikan Pak Ramli barusan. Apakah data-data ini sudah sesuai dengan data BPS seperti itu? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin perlu saya berikan sedikit pencerahan ya Bapak dan Ibu, bahwa di kita itu sebenarnya ada 3 jenis data yang sering kita geluti sehari-hari, yaitu yang pertama namanya data dasar. Nah, inilah merupakan ranah BPS Bapak dan Ibu. Kalau kita pernah tahu jumlah penduduk, angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, PDRB, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya, itu memang betul ranahnya BPS yang masuk dalam kategori statistik dasar. Nah, berikutnya ada yang kedua, statistik sektoral. Nah, ini saya kira ranahnya ada di OPD Bapak dan Ibu sekalian. Karena jujur BPS itu tidak bisa menyediakan semua data. Nah, ini mungkin yang sering salah persepsi bahwa semua data ada di BPS. Toh kan yang diakui data BPS, Pak. Betul, untuk kondisi di pemerintah di negara kita memang untuk saat ini untuk indikator-indikator makro memang betul Bapak dan Ibu data kita yang diakui secara pemerintah. Tetapi tidak bisa dikesampingkan bahwa data sektoral yang ada di OPD Bapak Ibu itu juga sangat berperan besar, dan itu saya kira jumlahnya jauh lebih banyak. Bagaimana misalnya terkait penanganan stunting, mengenai data-data KB tentu ada di Dinas KB. Bapak TNI Polri, saya kira tentang data-data keamanan kami nggak punya itu Pak. Daerah-daerah yang rawan konflik dengan segala tingkat kriminalitasnya, dari Polri juga seperti itu. Saya kira kami nggak punya. Makanya kita harus berkolaborasi Bapak dan Ibu. Setiap tahun kami itu mengumpulkan data-data dari OPD Bapak dan Ibu sekalian untuk kita kompilasi. Itu karena memang ketidakmampuan kami menyediakan semua data itu. Jujur kami di kantor hanya 19 orang pegawai, saya kira memang tidak mungkin lah bisa menyediakan semua data itu dengan baik. Nah, yang perlu di sini adalah kolaborasi Pak Rambe. Ya, jadi data-data kalau BPS itu mungkin bisa saya kasih gambaran motretnya dari atas Bapak dan Ibu. Kita melihat dari atas. Ya, jadi data-data itu kami sajikan, tentu ada sumbernya, ada dari survei dan dari sensus. Nah, kami itu rata-rata mengumpulkan dari survei. Termasuk data-data yang akan saya sampaikan di sini itu bersumber dari survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan di seluruh kabupaten kota setiap tahun di bulan Maret. Dari sinilah dapat angka kemiskinan dan lain sebagainya nanti yang akan coba kita sajikan. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya kira kalau ada pernyataan apakah data ini sudah tepat, sudah sesuai dengan data BPS, saya kira itu statement yang kurang tepat ya saya kira. Tetapi apakah data ini saling berhubungan, saling mendukung atau justru bertolak belakang? Nah, ini mungkin yang perlu kita telisik lebih dalam lagi. Seperti itu ya. Oke, lanjut Pak Rambe. Nah, mungkin saya berawal dari sini Bapak dan Ibu, tidak bosan-bosannya ya ini saya sampaikan bahwa Bapak Presiden itu berkali-kali mengatakan data itu adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, bahkan lebih berharga dari minyak. Bapak Ibu setuju nggak dengan pernyataan ini? Masa sih data lebih mahal dari minyak? Ya, jadi saya kira betul Bapak Ibu. Tergantung datanya. Ya, tergantung datanya dulu memang. Kualitasnya seperti apa, pengumpulan datanya udah mengikuti prosedur yang baik apa tidak, seperti itu. Jadi memang sekarang Bapak dan Ibu, di era teknologi yang begitu masif sekarang, itu peperangan enggak lagi dilihat dari bagaimana kualitas senjatanya Bapak dari TNI, apakah dia pakai panser dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah lebih ke era digital ya.
Ya, jadi sudah berdasarkan data. Makanya yang menguasai data dia akan memenangkan peperangan. Dalam mengatur strategi, kalau dia nggak pegang data, dia tidak akan bisa memenangkan peperangan. Saya kira Bapak dari TNI juga pasti menerapkan prinsip ini. Ketika ada musuh yang harus dihadapi, pasti ada rapat dulu. Bagaimana profil musuh? Ya, bagaimana standar pelatihan yang mereka terima? Oh, kualitasnya belum setara dengan pasukan khusus misalnya, berarti yang kita kirim juga nggak perlu Kopassus, kan gitu Pak. Skalanya seperti apa? Perlu nggak kita bawa pesawat tempur? Oh, orang cuman separatis kok, ya udah, cukup dengan pasukan teritorial saja barangkali. Itu contoh kecilnya Bapak dan Ibu, ya. Nah itu dia. Jadi saya kira ini terkait erat juga nanti bagaimana upaya kita menurunkan stunting. Nah dalam mengambil keputusan, pemerintah harus merujuk ke data. Di sini ada dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Ada di undangan Bapak. Ya, saya kira ini kolega kami juga ini data pendidikan paling banyak ini masuk di pada Lawas dalam Mangka. Bagaimana misalnya pemerintah daerah memutuskan akan membangun sebuah sekolah di sebuah kecamatan, tentu harus ada datanya kan Pak. Misalnya mau dibangun itu adalah SMA, akan dilihat dulu jumlah penduduknya, usia SMA betul nggak banyak di daerah itu. Saya kira kalau nggak tepat, tentu akan mubazir kegiatan itu. Itu contoh kecilnya saja Bapak dan Ibu. Bagaimana semua kegiatan kita itu, perencanaan kita itu harus berbasis dengan data yang baik. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Izin Pak Rabi lanjut. Ya, jadi Bapak dan Ibu, di kami kebetulan di BPS, saya kira kita akan coba kolaborasi. Ini yang saya bilang tadi, kami memotret dari atas, survei. Bagaimana data survei itu bisa mewakili Padang Lawas? Karena cara memilih sampelnya sudah mengikuti kaidah statistik. Hanya 560 ya Pak Yusuf, 560 rumah tangganya yang kami survei setiap tahun di bulan Maret, maka dapatlah nanti data-data yang akan saya sampaikan. Berapa angka imunisasi, berapa jumlah penduduk miskin, hanya dengan 560 rumah tangga. Tapi cara milih rumah tangganya ini ketat sekali Bapak dan Ibu. Ya, harus distratakan dulu, mewakili semua kecamatan, mewakili wilayah perkotaan, pedesaan. Bahkan nanti diukur berdasarkan pendidikan kepala rumah tangganya. Misalnya pendidikan SD sekian persen harus ada sampelnya. Kepala rumah tangganya yang pendidikan SMP SMA harus memenuhi sekian persen sampelnya. Maka hasilnya nanti itu akan mendekati kondisi yang sebenarnya Bapak dan Ibu. Kenapa harus dilakukan survei? Karena kalau sensus itu biayanya mahal Pak, persiapannya lama. Tapi kalau survei bisa cepat. Ini sekitar dalam tempo sebulan 2 bulan ini sudah dapat angkanya. Dan kalau mau dibuktikan pakai sensus itu nggak akan jauh Pak, berbeda, mendekati. Tentu nanti ada standar errornya yang menyatakan kualitas dari yang kita sajikan. Nah bagaimana data ini bisa dihasilkan dengan baik? Tentu ada petugas. Bapak bilang tadi cuma 19 orang. Siapa yang melakukan petugas? Kami rekrut masyarakat Bapak dan Ibu, dan kami latih. Kalau memang 3 hari diinapkan di hotel, 3 hari kami latih dengan jadwal yang sangat ketat. Jadi terstandar, dan semua belum tentu lulus Pak, ada juga yang nggak lulus. Jadi kalau ini bisa kita jamin, maka setaralah seluruh Indonesia, hasilnya juga bisa dibandingkan. Nah itu Pak, ya. Jadi nanti bagaimana powerfulnya angka ini bisa kita lihat dari data-data yang mungkin bisa kita lihat. Nah jadi dari data-data yang kami punya, saya pernah ada membaca sebuah publikasi untuk penanganan stunting itu banyak kaitannya dengan 5 dimensi yang saya tampilkan di sini. Dari dimensi kesehatan, saya kira kita setuju ya. Bagaimana sanitasinya, bagaimana nanti kecukupan gizi, itu dimensi yang kedua. Bagaimana perumahannya, layak tidak, ada nggak MCK-nya. Saya kira tetap erat hubungannya dengan penanganan stunting. Baru pendidikan juga. Kemudian perlindungan sosialnya seperti apa. Lanjut Pak Rambe. Nah, di data yang pertama Bapak dan Ibu, di sini bisa kami sampaikan ada sebuah indikator persentase perempuan pernah hamil berumur 15 sampai 49 tahun. Jadi
Perempuan berumur 15 sampai 49 tahun itu kami ukur berapa persen yang hamil pertamanya itu di bawah umur 19 tahun. Kalau dia hamil pertama di bawah 19, berarti patut diduga dia juga sudah menikah di bawah 19. Bukan begitu Bapak dan Ibu? Artinya ini kaitannya erat dengan pernikahan dini. Nah, yang saya dengar pernikahan dini juga di rapat minggu lalu ya Pak Rabi, begitu banyak ilmu yang kita dapat dari para pakar. Pernikahan dini ini erat kali kaitannya dengan stunting. Bagaimana perempuan-perempuan muda Padang Lawas yang secara umur belum matang tiba-tiba dia harus sudah mengurus anak. Ya, umur 19 kan itu harusnya masih happy-happynya. Ya, nah itu dia. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Ini Padang Lawas yang paling kanan ini. Artinya persentase yang paling tinggi di Sumatera Utara itu 28,96%, Pak. Paling tinggi. Jadi kemarin itu saya kira mengkonfirmasi para B kenapa stunting kita cukup tinggi. Karena faktor ini saja kita sudah paling tinggi di Sumatera Utara. Kita bandingkan yang hijau-hijau ini saudara-saudara kita di bagian Tabaksel. Kita paling tinggi nih Pak. Nih Sedempuan, Tapsel, Madinah, Paluta di atas kita semua Pak. Ini dia. Cukup tinggi nih loh Pak. Ya. Hampir 30% itu menikah di usia dini. Saya nggak tahu dari sisi budaya apa yang terjadi di Padang Lawas. Makanya saya setuju penanganan stunting ini nggak hanya bebannya dinas KB, dinas kesehatan, harus lintas sektoral. Bahkan dari sisi pemuka agama juga, saya kira harus kita libatkan ini untuk mengedukasi masyarakat kita terkait pernikahan ini. Ini ya Bapak dan Ibu, lanjut Bang Rambe. Di data yang kedua, persentase perempuan pernah kawin berumur 10 tahun ke atas menurut umur perkawinan pertamanya di bawah 19 tahun. Nah inilah dia Pak. Kalau tadi kehamilannya, ini pernikahannya sama Pak. Terkonfirmasi kan, paling tinggi juga Padang Lawas, 24,51%. Inilah tadi yang dikatakan dengan pernikahan dini tadi. Ya, dan semua teman-teman kita yang setawaksel itu semua di atas kita paling rendah. Ini paling kecil di Samosir 2,44% pernikahan dini yang terjadi di sana, paling tinggi di kita. Nah, ini mungkin perlu upaya. Jadi kami ini potret makronya kami kasih Pak. Tapi Bapak Ibu jangan tanya, ini orang-orangnya yang mana aja nih Pak? Saya bilang tadi kan cuma 560 keluarga yang kami data. Ya, tapi kalau ditanya orang-orangnya yang mana saja itu kami nggak bisa jawab. Karena memang kita menyajikan datanya secara persentase. Oke, lanjut Bang Ramli. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, di data yang ketiga di sini ada, ini ada dari Dinas Kesehatan Bapak dan Ibu, belum datang? Ada kegiatan. Oh, ada kegiatan. Ya, saya kira ini tambahan wawasan buat kita. Persentase penduduk umur 0 sampai 59 bulan berarti balita ya. 0 sampai 5 tahun yang pernah mendapat imunisasi dasar lengkap menurut kabupaten kota. Persentasenya. Nah, ini kita di sini. Kalau tadi paling tinggi itu paling jelek, kalau ini paling rendah paling jelek. Nah, kita kebetulan tidak paling rendah untuk imunisasi kita. Ini imunisasi lengkap ya, Bapak dan Ibu. Berada di angka 26,45%. Jadi dari seluruh penduduk yang balita kita di tahun 2023 kami mengukur sekitar 26% lah yang mendapat imunisasi lengkap. Berarti selebihnya mungkin nggak lengkap atau bahkan tidak mendapat imunisasi. Nah ini potret-potret makro lah yang kami sajikan ini Bapak dan Ibu. Tapi di mana orang-orangnya ini? Saya kira data-data Bapak Ibu yang punya. Data Ibu dari Dinas Kesehatan, data Posyandu, kalau mau dicari orang-orangnya itu yang bisa menjawab. Kami hanya menyajikan secara makronya. Gitu. Lanjut Bang Rambe. Nah berikutnya Bapak dan Ibu, ini ada indikator yang namanya rata-rata lamanya penduduk 0 sampai 23 bulan, berarti baduta bawah 2 tahun ya Bapak dan Ibu yang menerima pemberian ASI dalam satuan bulan di Kabupaten Padang Lawas. Dari sini kita bisa melihat ada sedikit fluktuasi, tapi secara rata-rata kita itu baduta bayi-bayi di bawah 2 tahun di Padang Lawas itu diberi ASI rata-rata sekitar 11 bulan.
Saya nggak tahu idealnya ini berapa bulan dari sisi medis. Ada yang tahu Bapak dan Ibu? 2 tahun barangkali ya. Ya, harus mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Nah, kita itu di angka rata-rata 11 bulan. Saya kebetulan nggak menyajikan angka perbandingan sesumut, tetapi saya kira ini sudah menjadi gambaran di kita Bapak dan Ibu, ya, bahwa kesadaran memberikan ASI pada anaknya itu juga saya kira berkaitan erat dengan penanganan stunting. Lanjut, Bang Rambe. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ini ada persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, yang tidak punya. Kira-kira Bapak dan Ibu makin ke kanan makin baik apa makin buruk? Makin buruk ya. Artinya persentase rumah tangga yang tidak punya tempat buang air besar. Kita lihat Padang Lawas. Oh, di posisi ketiga tertinggi. Di bawah kita ada Nia Selatan dan Madinah. 21% rumah tangga Padang Lawas itu belum mempunyai fasilitas buang air besar. Saya nggak tahu data mikronya di tempat Bapak Ibu menggambarkan ini tidak. Masih ada nggak tetangga-tetangga kita yang mohon maaf kalau melakukan buang air besar itu masih ke sungai, ya, atau masih bersama? Karena ini kan yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Nah, ini cukup tinggi nih Bapak dan Ibu. Nah, ini saya kira ini erat kaitan juga ini bagaimana kita menurunkan stunting. Kalau rumah tangga kita saja masih banyak yang belum punya jamban di rumahnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya kira ini menjadi masukan buat kita semua bagaimana kita mengatur. Nah, terkait dengan jamban ini kita pernah ada kerjasama ya Pak Rambe, kira-kira dengan pihak lain untuk pengadaan yang pernah kita lakukan. Kalau untuk sanitasi ini kan lebih detailnya kan orang terpilih harus Mak. Oke, baik. Boleh dijelaskan Mak, kalau kerjasama kita udah ada sekarang dengan Parents Indonesia gitu ya. Tapi ini udah kita giatkan bagaimana caranya sanitasi ini atau jamban ini bisa terpenuhi di setiap lingkungan. Boleh sampaikan? Ya, gimana Bu? Kalau dari dinas kami kan Pak, dari izin menjawab Pak. Kalau dari dinas kami, biasanya kalau dari dana-dana DAP juga ada, setiap tahunnya kami ajukan. Tahun ini ada banyak memang Pak, ada berapa ratus ya? Tapi biasanya kami mengajukan sesuai dengan SK stunting, itu membangun jamban sama septic tanknya. Septic tank. Iya Pak, untuk tahunnya nggak banyak juga sih Pak, ada berapa ratus gitu Pak. Siap. Apanya nggak ada. Dicek dulu. Siap. Baik, terima kasih Bu. Artinya kita sudah ada sinergitas ya dari Dinas Parking, ada program untuk berusaha untuk segera memperkecil angka ini. Jamban yang dibangun rumah tangga atau komunal Bu, bersama? Rumah tangga ya. Nah, itu dia. Nah, saya pernah dengar juga di daerah lain itu bahkan TNI Polri yang bangun Pak, ada bantuan barangkali ya untuk membangun jamban komunal bersama. Saya kira itu usaha-usaha yang cukup bagus. Gitu ya, bagaimana untuk mengentaskan stunting dari ini. Nah, berarti jelas ya Bapak dan Ibu bahwa ini memang harus melibatkan banyak pihak, termasuk juga ini penyuluhan kepada masyarakat bagaimana supaya Padang Lawas ini kan gini Bapak dan Ibu, kalau kami menilai dari sisi ekonomi kita ini termasuk daerah yang cukup bagus perekonomiannya. Bahkan tahun lalu kita pertumbuhan ekonominya nomor 2 tertinggi se-Sumatera Utara. Kita punya uang masyarakat kita secara gamblang, angka kemiskinan kita juga sekitar 7%, di bawah 10%. Itu gambaran yang bagus. Tapi barangkali uangnya belum dimanfaatkan ke sini, masih yang lain prioritasnya. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi saya kira inilah mungkin yang bisa kami sajikan terkait dengan fasilitas tempat buang air besar. Lanjut Bang Rambe. Nah, bagaimana kalau dari alokasi pengeluaran konsumsi makanan per kapita? Ini dibandingkan 2 tahun terakhir ya,
2021 sampai 2022 bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu, sudah ada pergeseran. Kalau biasanya makanan pokok itu kan beras ya, kan itu ya kita makan di rumah. Nah sekarang itu sudah makanan dan minuman jadi nih yang memiliki porsi paling tinggi dibanding tadi padi-padian. Artinya apa? Kita sekarang eranya sudah era yang lebih memberi banyak peluang untuk makan di luar. Saya kira Bapak dan Ibu kalau saya tanya seminggu yang lalu berapa kali makan di luar? Pasti ada minimal sekali. Makan bakso sore-sore. Ibu-ibunya malas masak hari ini, beli aja. Nah, ini karena belum adanya Grab Gojek di sini. Saya kira kalau ada tinggi sekali ini Bapak dan Ibu. Saya warga Medan. Di Medan itu bisa dalam 7 hari seminggu barangkali 2 hari minimal itu mungkin nggak masak istri saya itu. Kita beli aja ya. Saya mau istirahat kata istri saya. Ya oke, gitu ya. Nah itu Bapak dan Ibu. Begini kondisi barang lawas ya. Bahkan dari tahun 2021 ada peningkatan ini. Konsumsi makanan minuman jadi. Jadi bukan makan yang dimasak di rumah. Nah ini dia datanya. Ya, yang kedua rokok dan tembakau. Nah ini Bapak dan Ibu. Bapak di sini ada yang rokok. Nah ini konsumsi kedua tertinggi kita itu ternyata ada di rokok. Dan kemarin ini erat kaitannya juga dengan stunting ketika ibu-ibu hamilnya sering terpapar rokok pasif akan mempengaruhi pertumbuhan janin yang akan dilahirkannya. Nah ini Bapak dan Ibu, saya kira ini akan jadi masukan berharga buat kita bagaimana menangani masalah rokok ini. Kalau Bapak disuruh berhenti merokok mungkin nggak akan bisa ya Pak Ramli. Mau dinaikkan pajak 100% pun tetap aja nyala rokok itu. Nah, tapi barangkali bagaimana supaya ibu-ibu hamilnya jangan terpapar. Nah, itu dia. Di posisi ketiga baru padi-padiannya, ini dia beras, ikan, udang. Nah, ini sumber protein, sayur-sayuran, telur, susu. Aduh, kecil sekali porsinya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, padahal ini yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak itu supaya bisa keluar atau malah tidak menjadi masuk ke area stunting. Nah ini yang perlu kita tingkatkan. Saya kira bagaimana upaya kita lintas sektoral untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ini. Kalau masalah uang kita punya Bapak dan Ibu. Ini kan indikasi sebenarnya. Kenapa lebih tinggi makan minuman jadi? Berarti kan karena ada uangnya. Makanya saya lebih sering beli di luar kan gitu. Ya. Nah ini dia, alokasi pengeluaran untuk konsumsi makanan didominasi konsumsi makanan minuman jadi, rokok, tembakau, serta padi-padian. Saya kira di daerah lain mungkin kondisinya bisa berbeda ini. Tetapi memang pada umumnya dengan era teknologi sekarang yang semakin memudahkan kita, apalagi di kota-kota besar ini hal yang lumrah ini, makanan minuman jadinya. Untungnya di sini mungkin belum ada KFC ya Bapak Ibu, pizza. Kalau ada mungkin rame itu. Nah ini juga harus dilihat makanan jadinya yang bergizi apa enggak gitu. Dan gitu ya. Oke, kalau di kota-kota Medan, di kota-kota besar, fast food itu, waduh, udah sering kali lah. Dan itu saya kira nggak sehat juga ya Bapak dan Ibu. Lanjut Bang Rabi. Nah berikutnya masih terkait dengan pola konsumsi Bapak dan Ibu. Ini ada perbandingan data di rentang 11 tahun. 2011-2022. Coba kita lihat bagaimana porsinya. Ini yang besar ini adalah untuk konsumsi lainnya. Yang kuning ini adalah yang protein, yang biru ini adalah rokok. Saya bagi 3 saja secara garis besar supaya lebih lebih mudah memahami. Berarti kan yang kuning ini sebenarnya yang penting ya, Bu Ida ya, Menteri Bu Ida kalau lagi keluar. Bagaimana ini bisa kita tingkatkan untuk mengentaskan stunting kita. Berarti kan konsumsi proteinnya harus lebih ditingkatkan kan? Nah, kita lihat dalam periode 11 tahun nggak ada peningkatan yang signifikan. Segitu-segitu aja Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bahkan rokoknya makin tinggi. Nah, oke, proteinnya adalah sedikit meningkat. Nah ini, jadi dalam tempo yang 11 tahun nggak ada peningkatan perubahan pola konsumsi yang
yang baik, saya kira. Ya, nah ini jadi perhatian kita bersama ini Bapak dan Ibu sekalian. Proteinnya segitu-segitu aja. Harapan kita sebenarnya ini kuningnya ini makin besar ini. Ya, dengan mengurangi rokok misalnya, kan gitu ya. Nah ini oke lah, karena dia basketnya besar, maka porsinya juga besar. Nah ini ada apa dengan pola konsumsi masyarakat Padang Lawas? Silakan Ibu. Siap. Mohon izin ya Bu, kita mendahului. Ya, lanjut Bang Rambe. Data berikutnya Bapak dan Ibu, ini terkait dengan kesehatan. Kalau tadi teman-teman kesehatan ada yang hadir, persentase yang pertama ya, yang paling atas, persentase penolong persalin oleh tenaga kesehatan. Kalau kita bisa melihat trennya ini naik apa turun Bapak dan Ibu? Nih yang hijau, naik apa turun nih Pak? Ya, saya kira ini menuju arah yang baik, bahwa memang proses kelahiran itu tidak diperbolehkan lagi dilakukan di rumah, memanggil bidan ke rumah ya, tapi harus ditolong oleh tenaga kesehatan ya, nggak boleh lagi oleh dukun beranak gitu ya. Saya kira ini trennya cukup baik. Demikian juga didukung data yang kedua, proses melahirkan di vaskes kesehatan. Nah ini kita melihat trennya juga cukup meninggi ya. Jadi melahirkannya udah di rumah sakit. Saya nggak tahu di puskesmas masih bisa ya melahirkan. Kalau di yang paling rendah itu di mana boleh? Di RTK. Apa itu? Oh, rumah tunggu. Oke, itu yang paling minim yang boleh ya. Didampingi bidan desa tentu ya. Nah itu Bapak dan Ibu, ini data tambahan Pak ya, bahwa kita sedang menuju, ini cukup signifikan nih trennya ini dari 2020 ke 2021 ya. Saya kira di sini ada faktor stunting ini di sini. Mungkin pada saat itu masih faktor stunting, faktor COVID ya. Oke, lanjut Bang Rabe. Berikutnya Bapak dan Ibu, masih ada beberapa slide lagi. Ada data yang namanya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dan rata-rata batang rokok yang dihisap per minggu. Nah ini bapak-bapak yang merokok ya. Saya kasih tren 5 tahun. Nah ini dia. Jadi persentase penduduk 15 tahun ke atas, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, kalau dia umurnya 15 tahun ke atas dan dia merokok, inilah persentasenya Pak. Nah, ini malah di tahun 2023 meningkat ini, hampir 33% merokok. Berarti sekitar 3 dari 10 orang Padang Lawas itu merokok, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nanti kalau kita lihat lagi dari jenis pendidikannya juga bisa lagi lebih dalam. Nah ini Bapak dan Ibu, cukup tinggi sebenarnya. Padang Lawas salah satu daerah dengan konsumsi rokok tertinggi, makanya kita sampai dapat dan bagi hasil tembakau ya, Bapak saking banyaknya konsumsi rokoknya. Walaupun di sisi lain tentu memang itu menghasilkan income juga ya, ada devisa dari situ. Nah tapi tentu harus bijak kita menyikapi ini. Nah yang kedua, persentase batang rokok yang dihisap per minggu. Wah ini Bapak dan Ibu, 118 tertinggi di tahun 2020, 137 batang rata-rata per minggu. Bagi 7 berapa itu? Sekitar 20-an batang per hari. Satu bungkus berapa batang itu? Bapak-bapak yang merokok, ada yang tahu? Ada 16. Berarti lebih dari satu bungkus per hari. Fakta ya. Nah ini ya itu dia. Tapi bagaimana supaya ibu-ibu hamil tidak terpapar? Tentu juga bagaimana upaya kita, misalnya pada saat ibunya sedang hamil, ya suami-suaminya juga membatasi jangan merokok dekat istri, walaupun peluang terpapar itu tetap ada, tapi saya kira itu upaya untuk mengurangi potensi anak stunting dari sisi rokok. Nah, inilah data yang kami punya Bapak dan Ibu. Kembali lagi, ini dihasilkan dari data 560 rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan, tetapi tidak semua desa ada. Satu desa kalau kena sampel dia 10 rumah tangga itu sampelnya.
Nah itu menghasilkan data ini. Lanjut Bang Rabe. Itu terkait rokok ya. Nah berikutnya ini ada literasi yang kami dapat ya, terkait dengan komoditas protein ya 6 sampai 23 bulan seperti susu dan produk olahan daging ikan dan telur. Nah saya kira teman-teman di kesehatan ini yang bisa mengkonfirmasi ini ya, bahwa erat kaitannya bagaimana kita meningkatkan konsumsi proteinnya. Makanya yang pernah saya dengar juga salah satu usaha kita itu ada kemarin memberikan ternak ayam ya atau bebek ya Barambe ya ke rumah tangga stunting, harapannya supaya konsumsi proteinnya itu bisa lebih baik. Nah protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting. Nah berarti arah kebijakan kita juga harus selaras dengan statement ini. Nah yang ketiga, alokasi pengeluaran konsumsi makanan penduduk didominasi oleh konsumsi makanan dan minuman jadi rokok, tembakau, serta padi-padian. Penting meningkatkan konsumsi gizi seimbang, khususnya protein hewani. Nah di sini ada sebuah tabel yang menyajikan dari sisi pengeluaran untuk makanan di tahun 2022 untuk ikan itu hanya 11,27% porsinya. Pengeluaran masyarakat Padang Lawas secara umum, secara rata-rata untuk beli ikan. Jadi kalau 100.000 uangnya sekitar 11.000 sekian lah untuk beli ikan. Telur susu lebih kecil lagi Pak, 3,52%. Daging lebih kecil lagi, 3,31%. Inilah gambaran masyarakat Padang Lawas, masyarakat kita. Nah saya kira mudah-mudahan ini bisa menggugah bagaimana untuk rumah tangga kita itu diajak untuk mau meningkatkan konsumsi di ketiga jenis kategori ini. Jangan hanya makanan minuman jadinya saja yang dibeli, tapi harus diperhitungkan juga ini ya. Kalau misalnya yang dimakan bakso itu kan makanan yang diolah ya, saya kira yang diolah berkali-kali itu kesehatannya juga kurang ya. Tapi kalau misalnya dia beli nasi padang, ada ikan, nah, ada telur, nah ini masih masuk nih. Nah gitu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut Bang Rabe. Nah itulah dia Bapak dan Ibu beberapa indikator makro yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Kontribusi kami di BPS yang bisa memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat Padang Lawas, pola konsumsi kita, supaya kebijakan yang kita ambil itu lebih terarah. Sehingga apa yang dikatakan Pak Presiden tadi, bahwa semua kebijakan harus berdasarkan data. Saya nggak bilang data BPS lah yang terbaik, saya nggak bilang seperti itu. Meskipun saat ini memang data kami yang diakui secara kebijakan, tetapi saya kira harus didukung juga data-data makro yang ada di OPD Bapak dan Ibu sekalian. Nah terkait dengan ini sedikit tambahan Pak Rambe, untuk data-data statistik yang jika ada Bapak dan Ibu membutuhkan, saya kira teman-teman di OPD banyak itu yang membutuhkan data-data makro, apalagi Pak Asri dari Bapeda itu kolega kami nih, setiap saat tinggal chat saja Pak butuh data ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencari aplikasi Allstats, ada di Play Store dan App Store. Nah Bapak Ibu mungkin sekarang juga bisa melakukan, carilah yang namanya Allstats. Kalau Bapak Ibu sudah install ini di HP Bapak dan Ibu, maka seluruh data BPS se-Indonesia ada di genggaman Bapak dan Ibu. Nanti tinggal pilih kabupaten mana, mau pilih provinsi mana, Padang Lawas juga ada di situ. Oke, lanjut Bang Rambe. Nah berikutnya, ini salah satu upaya kita untuk mewujudkan satu data Padang Lawas. Jadi terus terang Pak, Bapak dan Ibu, kami masih kewalahan menggugah, mengajak teman-teman di OPD untuk mau memberikan data-datanya. Contoh tadi Ibu dari Perkim ada program pembangunan MCK di tahun ini yang jumlahnya ratusan. Nah bagaimana supaya data-data itu tentu bisa dimanfaatkan oleh OPD lain. Kami pun nggak tahu ada kegiatan program itu. Nah, ini kami inisiasi, ini namanya Kolak Panas, memang nama makanan, tapi sebenarnya singkatan dari Kolaborasi Statistik Padang Lawas. Bapak dan Ibu bisa akses di bawah ini, bisa juga dicoba sekarang Bapak dan Ibu. s.bps.go.id /portal Kolak Panas. Di situ kami menyajikan semua data-data BPS yang bersifat time series dari tahun ke tahun.
perbandingan kabupaten kota Sumatera Utara, bisa Bapak Ibu ambil di situ. Di link kedua ada namanya pembinaan statistik sektoral dan ada data UPD. Nah, jadi data-data UPD harusnya di sinilah Ibu Perkim nanti kalau memang data-datanya banyak yang bisa dirilis ke masyarakat, nanti kita masukkan di sini, Bu. Jadi nggak perlu repot lagi minta-minta, harus menghubungi Ibu. Misalnya Ibu lagi perjalanan dinas terkendala, itu yang sering kami alami. Siap. Nanti kita lanjut. Oke. Baik, terima kasih Pak. Nanti berhubung karena Bapak PJ tadi sudah menuju lokasi OPD lain, termasuk juga kami di BPS, termasuk data-data kami yang memang kalau memang dibutuhkan itu Bapak Ibu tanpa harus menghubungi, tanpa harus datang ke kami, kalau memang sudah tersedia di sini sudah mencukupi, Bapak Ibu bisa akses. Nah, berbeda di portal ini sifatnya gratisan ya Bapak dan Ibu, walaupun sebenarnya kalau yang diamanatkan Perpres itu portalnya itu nggak bisa yang seperti ini, tapi karena kita masih keterbatasan anggaran Pak Asrul ya, kita belum memiliki portal satu data, itu dia ya. Jadi nanti data-data yang dari OPD harapan kami ini makin banyak berisi. Bapak Ibu nanti bisa akses di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat OPD mana yang sudah ada datanya. Sekira beberapa OPD yang sudah kami lakukan kerjasama pembinaan statistik sektoral, datanya sudah ada, walaupun mungkin belum ada juga Bu Ida. Data-data kita dari Dinas KB juga sekira belum ada lagi yang bertambah ini, yang bisa dibagi pakaikan. Data yang dimasukkan di sini yang bersifat publish, jadi bukan yang bersifat rahasia. Itu ya Bapak dan Ibu, yang bisa diakses masyarakat umum. Nah, Bapak dan Ibu, kami dalam mendiseminasikan data-data statistik yang kami punya, kami memanfaatkan seluruh media sosial yang ada. Kalau dia dalam bentuk video, ya termasuk paparan kami hari ini kan kami record, nanti kami akan masukkan di channel YouTube kami. Nah, ini yang saya mau minta tolong Bapak dan Ibu. Kita kan semua punya smartphone. Saya minta tolonglah dulu Bapak dan Ibu buka YouTube-nya, cari BPS Palas, mohon izin di subscribe. Karena ini ada kaitannya ya, supaya nanti notifikasi kalau ada informasi yang penting itu masuk ke Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini di kegiatan yang bawah, ini salah satu kegiatan kami ke eksternal, yaitu sosialisasi penerimaan mahasiswa baru STIS. Jadi kami BPS punya sekolah kedinasan Bapak dan Ibu. Kalau selama ini kita tahu ada IPDN, ada STAN, ada macam-macam ya. Di kami itu ada STIS namanya, Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta. Kami sosialisasikan tahun ini ke sekolah-sekolah. Kebetulan baru ke SMA 1 dan Liman 1 pada Lawas. Nanti videonya Bapak Ibu bisa lihat di media sosial kami, baik itu di Instagram maupun di YouTube. Makanya mohon izin supaya bisa di subscribe dan di follow ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada anak-anak kita, ya termasuk tahun ini BPS juga salah satu lembaga yang membuka lowongan PNS, CPNS, dan sedang berjalan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, tahun ini kayaknya kami menerima lowongan dokter, perawat, ada. Kok bisa, apa hubungannya sama BPS? Nah, ternyata di beberapa level provinsi itu akan diposkan, ada dokter umum, ada perawat, seperti itu. Nah, ya, jadi bisalah nanti saudara-saudara kita bisa diinformasikan bahwa BPS juga sedang membuka lowongan untuk CPNS di tahun ini, termasuk yang pengelola APBN, yang dia dari perpajakan, itu kami terima juga untuk pengelola keuangan APBN-nya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang butuh informasi lebih lengkap, boleh menghubungi kita setelah pertemuan ini.
Nah, ini salah satu upaya kami mendekatkan statistik ke masyarakat melalui anak-anak sekolah. Harapan kami tahun depan ini bisa lebih masif lagi. Barangkali kami bisa buat kompetisi tryout se-Kabupaten Padang Lawas untuk anak-anak kelas 2 SMA yang akan melanjut ke perguruan tinggi. Kami perkenalkan STJS ini, kami perkenalkan model soalnya. Di tahun ini kami sudah melakukan uji coba di MAN 1 Padang Lawas dan SMA 1. Kami buatkan simulasi tryout dan itu gratis Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan harapan kami peminat yang masuk di STJS meningkat di tahun ini. Ya, itu dia. Jadi supaya banyak ahli-ahli statistik yang bisa dihasilkan dari Padang Lawas kita yang tercinta ini. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Sekolahnya gratis. Dulu malah dapat uang saku, cuma sekarang secara aturan nggak boleh. Ya, dia sekolah kedinasan menggunakan seragam gratis, tapi tidak terlalu melihat tinggi badan, beda dengan yang IPDN kan ada tinggi badan yang dilihat. Yang penting nggak buta warna Pak. Dan ada syarat rapot nilai minimum di semester 11 dan 12 yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke sini. Saya kira sekarang biaya kuliah mahal ya Pak. Kalau bisa anak-anak saya aja nanti saya mau arahin nih sekolah di kedinasan ini. Kalau bisa, kalau rezeki saya juga. Nah itu ya, nanti Bapak Ibu bisa lihatlah di YouTube kami pembinaan yang sudah kami sampaikan, termasuk yang terakhir ini pembinaan sektoral di dinas sosial yang sudah kami lakukan. Itu kami rekam full bagaimana cara membaca indikator berdasarkan data yang kami sajikan, termasuk yang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita saksikan di channel YouTube kami. Mohon izin ya Bapak dan Ibu bisa di subscribe. Ini kalau Ibu kenal Bapak dan Ibu, ini ada yang kenal nih yang nomor 2, istri Bang Andi. Oh iya. Uswatun Hasanah kebetulan tahun ini terpilih menjadi insan statistik teladan mewakili Padang Lawas yang akan berlomba di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Mohon dukungannya, nanti bisa di like, bisa di subscribe, bisa dilihat videonya. Nah, sekarang pun bisa dilakukan Bu. Nanti buka BBS Palas, carilah insan statistik teladan. Nah, ini teman adik-adik kami yang bikin videonya ini. Ya, anak-anak muda yang ada di BBS Padang Lawas. Oke, lanjut Bang Abe, satu slide lagi barangkali. Oh, udah, terima kasih. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu yang bisa kami berikan insight. Jadi memang kami di BPS enggak hanya dituntut memberi data, tapi kami juga harus bisa memberikan insight, memberi masukan ke pemerintah daerah. Berdasarkan data, kondisi data seperti ini, bagaimana arah kebijakan yang harusnya diambil oleh pemerintah daerah untuk program-program yang kita jalankan. Terlebih untuk penanganan stunting juga sudah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan data yang kami sajikan bermanfaat Bapak dan Ibu, dan Padang Lawas bisa semakin baik. Target 14% ya Pak Ramli, tahun ini bisa kita raih bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi hasil survei Susenas atas 560 rumah tangga yang hasilnya nanti mewakili Padang Lawas secara rata-rata. Nah, konsep di BPS ini kalau tidak salah Pak Barus tadi konsep akses ya. Jadi termasuk dia yang memiliki sendiri, termasuk dia yang menggunakan MCK komunal bersama, atau mungkin yang menumpang di tetangganya. Nah itu dia, tapi dia punya akses. Nah itulah yang dimaksud dengan 21,1%. Ya, jadi kalau kita mau menimbulkan rumah tangga yang benar-benar tidak punya, barangkali datanya harus lebih diolah lebih dalam lagi Pak Arambi. Mungkin akan lebih kecil lagi atau mungkin bisa lebih tinggi lagi. Lebih besar justru besar Pak. Lebih besar. Betul. Kalau kami nilai yang tidak memiliki zaman itu lebih besar persentasenya daripada tadi yang memiliki fasilitas ini Pak. Betul. Ya. Maka ini kan nanti kita coba dengan kemasan kan kalau memiliki fasilitas yang dilakukan seolah-olah itu kan Pak nanti orang buang pakai nggak ada kemana buang air saja gitu, nggak memiliki fasilitas seperti itu yang mau klarifikasi. Ya, jadi kembali saya mau sampaikan, ini kan data pendekatannya makro Pak, kami potret dari atas berdasarkan sampel. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada melakukan pendataan lengkap, nah,
mudah-mudahan hasilnya tidak akan jauh meleset dari sini. Tapi saya kira tidak akan tepat sekali, karena memang hasil survei itu akan ada error dibanding dengan kalau kita lakukan sensus, pendataan rumah ke rumah seperti itu. Nah, dalam membandingkan data juga Bapak dan Ibu, saya mengatakan tadi konsepnya harus sama. Contoh tadi Pak Ramli katakan ada data terkait kepemilikan jamban, mungkin berdasarkan kualitas ya, layak, tidak layak, atau seperti apa. Itu pasti ada konsepnya, yang dikatakan layak seperti apa, yang kurang layak seperti apa. Di kami juga ada terkait jamban ini, ada yang jambannya sanitasi layak tidak layak ya. Nah, kalau mau dilihat MCK-nya juga bisa ditelisik jenisnya juga. Kalau dia menggunakan leher angsa, ada cubluk, macam-macam Pak. Di pendataan itu cukup lengkap sebenarnya. Iya. Jadi data makro yang kami punya, kalau di-compare dengan data yang ada di UPD yang Bapak sebutkan tadi, nah itu harus kita bandingkan konsepnya. Jangan nanti ketika angkanya jauh berbeda, ternyata memang karena konsepnya beda Pak. Kalau konsepnya udah berbeda, pasti angkanya juga berbeda. Jadi pertama harus kita tanya dulu konsep seperti apa. Jadi kita Bang Ramli, contoh jumlah penduduk Bapak dan Ibu. BPS menghitung jumlah penduduk itu berdasarkan yang tinggal benar-benar berdomisili pada Lawas. Dalam setahun apa 6 bulan sekarang Pak Yusuf? 6 bulan ya, minimal 6 bulan dia berniat tinggal di sini atau sudah tinggal, dia akan dihitung penduduk Padang Lawas meski KTP-nya masih KTP Medan. Tapi kalau dicapilkan tidak, orang yang sudah pindah ke Jawa masih KTP Padang Lawas akan dihitung penduduk Padang Lawas. Jadi kalau dibandingkan ini jumlah penduduknya, kenapa beda? Karena konsepnya beda Pak. Terus ada yang bilang, oh data capil salah, data BPS salah. Enggak, dua-duanya betul Pak. Jika diterapkan dengan konsep yang masing-masing, capil dengan konsepnya, BPS dengan konsepnya, maka dua-duanya data ini tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Tinggal kita mau pakai yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan kita Pak. Saya kira itu. Terima kasih Bang Rafi. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Boleh yang lain ada yang mau bertanya lagi atau diskusi? Atau kita cukupkan dulu? Oh, ada. Narasumbernya langsung mulai bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang tertariknya Pak, memang menarik nih berbicara tentang data, karena data itu adalah pengkayaan informasi kita, apalagi kalau kami di perencanaan yang betul Pak. Jadi memang sangat perlu sekali data itu untuk bagaimana menetapkan pijakan kami di tahun dasar untuk merencanakan tahun berikutnya. Gitu. Nah, terkait tadi ini mungkin mohon pencerahan ini mungkin Pak kita Pak terkait dengan apa tadi konsep sanitasi layak. Kalau di data BPS itu yang saya lihat itu sanitasi layak kita itu 68,32 kira-kira gitu Pak ya, 68,32. Ini konsep sanitasi layak ini apa? Terus kemudian kalau kita kaitkan dengan tidak tersedianya tadi fasilitas buang air besar di masyarakat, di rumah tangga kita, tahun 2023 itu sekitar 21,57 gitu ya, 21,57. Berarti Pak ada sekitar 21,57% masyarakat kita yang tidak punya fasilitas untuk buang air besar, tapi kemudian ada juga mungkin yang punya fasilitas mungkin tidak layak, mungkin gitu ya Pak konsepnya Pak. Jadi mohon pencerahan ini Pak, bagaimana konsepnya itu Pak, karena kalau dikatakan nanti layak, berarti kan ada yang tidak layak itu sekitar berapa nih, 100 kurang 68% lah, kira-kira 32%-an, 31%-an gitu kan yang tidak layak. Berarti di dalam 31% itulah yang 21 ini atau seperti apa Pak? Mungkin ini pencerahan mungkin Pak untuk tanya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Asril. Jadi sebentar ya Pak ya.
Ini dia ada konsepnya. Jadi Bapak dan Ibu, setiap kita menyajikan data, memang sebaiknya juga itu dibarengi dengan konsep definisi. Makanya kalau Bapak Ibu akses website BPS, itu nggak hanya melulu data-data saja yang disajikan, tapi konsepnya juga disebutkan di situ supaya tidak keliru menerjemahkan datanya. Nah, kalau saya baca di sini, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs. Jadi tentu penentuan layak tidak layaknya ini sudah mengacu kepada konsep internasional Bapak dan Ibu. Jadi BPS itu jarang sekali bikin konsep sendiri. Kenapa? Karena harus bisa dibandingkan Pak. Apalagi data-data untuk perencanaan, ya. Perbandingan, membandingkan ini bukan hanya antar wilayah, Palas dengan Paluta, tidak. Bahkan di skop yang lebih besar antar provinsi, bahkan antar negara Pak. Ya, karena di luar sana juga banyak lembaga-lembaga internasional yang punya kepentingan atas data-data yang saya sebutkan tadi. Nah itu dia. Jadi tentu harus punya konsep yang sama. Kalau saya baca di sini, sesuai dengan metode SDGs, di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan sendiri, ya, atau bersama rumah tangga tertentu. Nah, ataupun di MCK komunal menggunakan jenis kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau ipal, atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. Itulah konsepnya Pak. Ya, jadi itu tadi, punya sendiri atau bersama dengan tetangga, digunakan. Misalnya ada 2 rumah tetangga, di tengah-tengahnya ada MCK bersama, itu namanya konsepnya di kami itu bersama. Ada yang komunal, ini MCK umum. Nah, jadi ada 3, punya sendiri, bersama, dan komunal, dan menggunakan leher angsa dan tempat pembuangannya langsung ke septic tank atau lubang. Jadi kalau di luar itu berarti masuk konsep tidak layak. Karena ada juga Pak, dia punya MCK tapi langsung ke sungai, kan gitu ya, langsung dibuang. Itu kan nggak sehat juga Pak. Dianya sehat, orang lain yang terimbas, kan gitu, yang menggunakan sarana air untuk kegiatan mandi cuci kakusnya. Jadi mungkin itu Pak Asril yang bisa, jadi cukup panjang sebenarnya konsep definisinya kan Pak. Nah, kami di lapangan harus mengawal petugas-petugas kami ini punya konsep yang sama. Bagaimana cara bertanyanya ke masyarakat? Kalau cuma ditanya, Bu ada MCK? Ada katanya. Harus ditanya lagi, septik apanya, lu fasilitasnya pakai leher angsa atau apa? Kok sampai sejauh itu katanya? Nah, itulah tantangan yang sering kami hadapi Bapak dan Ibu. Tapi memang tujuannya jelas. Kalau nggak ketahuan dia leher angsa atau bukan, maka belum bisa kita kategorikan dia layak atau tidak layak. Tanya lagi, buangnya kemana? Septic tank atau bukan? Nah, nanti di hasil pengolahan lah yang akan mengkalkulasi berapa persennya layak atau tidak layak. Itu Pak Asril. Terima kasih. Jelas Pak Asril? Jelas.